Ya, kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Jadi langsung saja karena di sini adalah sudut istimewa, yaitu sudutnya adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Di sini 45, itu termasuk sudut istimewa. Maka nilai dari cos 45, nilai cosinus 45 itu adalah setengah akar 2. Kemudian sinus 45 itu juga nilainya setengah akar 2. Berarti langsung saja dihitung ya kalau misalkan mau pakai cara seperti ini. Ini sama dengan setengah akar 2. Kemudian dikali dengan sinus 45 juga sama dengan setengah akar 2 ditambah dengan sinus 45 juga sama ya, setengah akar 2 dikali dengan kosinus 45 juga nilainya setengah akar 2. Tinggal yang ini dikalikan. Akar 2 kali akar 2 itu nilainya 2 dibagi dengan 2 kali 2 berarti 4. Ditambah dengan akar 2 kali akar 2 nilainya 2. 2 kali 2 berarti 4. Berarti sama dengan 2 tambah 2, 4 per 4 atau sama dengan 1. Jawabannya adalah yang A. Banyak ya. Ya, ini berarti harus menghafalkan rumus yang tadi ya, jumlah dan selisih untuk sudut istimewa. Rumusnya adalah yang seperti ini ya. Nah, untuk rumus jumlah dan selisih sudut dari kosinus, sinus, dan tan itu adalah seperti ini ya. Kosinus A plus B rumusnya ini, kosinus A min B ini, sinus A plus B, sinus A min B, tangan A plus B, tangan A min B. Harapannya ini sudah dihafalkan ya, kalau belum silahkan dihafalkan. Nah, soal yang ditanyakan ini ternyata sama dengan yang bentuk yang terakhir ini ya. Yang terakhir. Tangan, bedanya kalau di sini adalah 60, sini 30 ya. Berarti sama ya. Berarti ini samanya dengan tangan A min B kalau di sini rumusnya. Berarti ini samanya dengan tangan 60 dikurangi 30. Berarti sama dengan tangan 30. Ya, kalau gitu jawabannya yang C. Nilainya bahwa nilai A itu sama dengan 90 derajat. Berarti kalau begitu ini langsung kita ganti angka 90 ya. Hanya kita ganti angka 90, jadinya 180 tambah 90 itu samanya dengan sinus 270 ditambah dengan 2 kali cosinus 180 kurang 90 berarti 90. Nilai sinus 270 itu berarti artinya di kuadran antara kuadran 3 dan 4 ya, dikali 3 dan 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah 270. Di sini nilai sinnya itu di bawah ini nilainya negatif ya, berarti sudah pasti nilainya negatif. Kalau mau pas itu berarti kita hitung selisihnya dari sumbu datar atau horizontal. Ini jaraknya berapa derajat? 90 derajat ya. Dari horizontal sampai ini 90 derajat. Itu berarti nilai sin tetap sin, ya, cuman di sini sama hanya dengan 90 derajat. Karena di bawah ya, di bawah sumbu yang horizontal ini, maka nilai sinusnya adalah negatif ya. Karena yang di sini yang sinusnya itu di kuadran 1 dan 2 yang nilainya positif. Sedangkan di kuadran 3 adalah negatif, kuadran 4 juga negatif. Kemudian ditambah dengan 2 kali cosinus 90. Cosinus 90 nilainya berapa? Iya, nilainya 0 ya. Sekarang nilai dari sin 90. Sin 90 itu nilainya 1 ya. Berarti ini negatif, berarti negatif 1 ditambah dengan 2 kali 0 berarti 0. Berarti jawabannya adalah negatif 1. Ini di kuadran 3 ya. Di kuadran 3 itu berarti yang nilainya positif itu yang mana saja. Oke, kita cek dulu ya. Ini adalah kuadran 1, kemudian kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yang kuadran 1 itu semuanya positif ya, semua positif. Yang kedua adalah sinnya ya. Semua sindikat tangannya kosong ya. Semua sindikat tangannya kosong. Berarti yang positif di kuadran 2 itu sin, yang di kuadran 3 yang positif tangan, kemudian yang ke kuadran 4 yaitu yang kosinusnya yang positif ya. Ini adalah positif. Nah, di sini ada sinnya jelas nilainya negatif ya karena di kuadran 3. Karena kuadran 3 itu yang positif hanya tangannya. Di sini ada pecahan ya, 5 per 13 atau pembagian. Maka caranya untuk mencari nilai sin yang seperti ini gunakanlah segitiga siku-siku ya. Kita gunakan segitiga siku-siku. Nah, sinus itu rumusnya adalah sin demi ya. Sin A berarti sin A itu adalah demi.
demi depan dibagi dengan miring. Berarti kalau misalkan ini 13 itu pastinya adalah sisi yang terpanjang ya. Kemudian 5-nya di sini. Berarti ini adalah pasti miring ya. Berarti ini pasti miring, yang ini depannya ya. Karena ini sini itu kan mesti depan bagi miring. Depannya pasti 5, miringnya pasti 3. Berarti A-nya ada di sini. Ya ini 5 itu adalah depannya A, kemudian 13 itu sisi miring. Berarti yang ini adalah sampingnya atau sampingnya. Kita gunakan rumus Pitagoras untuk mencari nilai sampingnya ini berapa. 5, kalau sudah hafal triple Pitagoras itu berarti 5, 12, 13 ya. Berarti sampingnya adalah 12. Atau gunakanlah rumus Pitagoras, yaitu 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, kemudian diakar ya. Nah, ini sudah ketemu. Sekarang kita cari nilai kosinus ya. Kosinus A. Kosinus itu rumusnya adalah kosami, berarti samping dibagi dengan miring. Oke, nah di sini sudah ada sin A-nya sudah ada, kemudian yang ditanyakan adalah kotangen A. Berarti kotangen A itu rumusnya adalah kebalikan dari tangen. Kalau tangen itu sin per cos, kalau ini berarti cos per sin ya. Berarti cos A dibagi dengan sin A. Tapi diingat ini di kuadran 3. Nilai kosinus di kuadran 3 itu nilainya adalah negatif ya. Berarti nilainya adalah negatif. Kosinus itu rumusnya adalah samping dibagi miring. Sampingnya 12, miringnya 13. Berarti sama halnya dengan 12 dibagi dengan 13. Kemudian per sin A. Sin A-nya sudah ada di sini nilainya, yaitu min 5 per 13. Berarti sama dengan 13-nya kita coret, negatif bagi negatif positif, berarti tinggal ada angka 12 dibagi dengan 5. Kalau begitu jawabannya, ya, yang berapa? Pi itu bukan 22 per 7 ya, di sini kan sudut ya, berarti Pi itu nilainya kalau sudut 180 derajat ya. Di sini Pi-nya diganti 180, berarti ini samanya dengan sinus 5 per 6 kali 180. 180 bagi 6 nilainya 30 kali 5 berarti 150 ya. 30 kali 5, 150. Kemudian ditambah dengan kosinus, ya, kosinus 1, 2 per 3. 1, 2 per 3 itu samanya dengan 5 per 3 ya. Berarti 5 per 3 kali 180. 180 bagi 3 itu 60, 60 kali 5 berarti 300. Berarti ini samanya dengan kosinus 300. Oke, sekarang kita cek ya nilainya. Kita buatkan kuadrannya ya, berarti seperti ini, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Ini selanjutnya sin 150, 150 itu berarti antara 90 sampai dengan 180 ya. Berarti kira-kira di sini. Ini hanya gambaran ya, 150 derajat. Berarti dia di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 nilai sinnya positif ya, berarti nilai sinnya tetap sin positif. Kemudian 150 itu dengan sumbu datarnya atau horizontalnya ini selisihnya berapa? 180 kurangi 150 yaitu 30. Berarti sama halnya dengan sinus 30. Kemudian ditambah kosinus 300. 300 kalau di sini 270. Ini balik lagi nanti dari 0 sampai dengan 360 ya. 270 ditambah 30 lagi. Ya, seperti ini gitu aja. Ini hanya gambaran ya, jadi kurang pas nggak apa-apa. Ini adalah 300 ya, jadi 270 kemudian di sini adalah 300. Nah, 300 ini di kuadran 4 ya, kalau di kuadran 4 yang nilai positif adalah kosinusnya. Semua sindikat tangannya kosong, kosinusnya positif, berarti ini tetap positif, nggak berubah ya. Kemudian samanya dengan kosinus. Sekarang kita lihat selisih dengan garis mendatarnya atau horizontalnya. 360 kurangi 300 berarti selisihnya 60. Berarti sama hanya dengan cos 60. Tinggal hitung ya. Sin 30 nilainya adalah setengah ditambah dengan cos 60 nilainya juga setengah ya. Setengah tambah setengah berarti nilainya 1. Kalau begitu jawabannya E. Untuk mengerjakan soal ini ada berbagai macam cara sebenarnya. Cara yang paling mudah tentunya dengan kalau sudah bisa ya. Ini sebenarnya kalau misalkan lupa rumusnya, lupa rumus identitas dari trigonometri masih bisa diakali ya, masih bisa dicari dengan cara mengganti posisi X ini dengan
sudut istimewa ya. Jadi caranya ini jika lupa rumusnya ya, tapi harapannya sih tidak lupa rumusnya ya. Jadi kalau misalkan lupa nih, misalkan ya lupa itu boleh saja X-nya diganti dengan angka yang istimewa ya, angka sudut istimewa itu misalkan X-nya saya ganti 90 boleh ya. X-nya saya ganti 90. Berarti nanti baik di soal maupun di jawaban juga harus diganti 90. Coba kita cek di soal. Sin 90 berarti X-nya kita ganti 90 ya. Semua X-nya ganti 90. Sin 90 itu nilainya sama dengan berapa? 1 ya. 1. Kemudian yang bawah ini cos 90 nilainya 0. 1 kurangi 0 berarti 1. Berarti 1 dibagi 1. Itu berarti nilainya sama dengan 1. Berarti di soal itu jawabannya adalah 1. Nah, untuk mengecek jawaban yang benar yang mana di antara A, B, C, D ini, berarti semua X yang di jawaban ini diganti dengan 90 dan jawabannya harus 1. Kalau tidak 1 berarti salah. Itu ya. Coba kita cek yang A. X-nya diganti 90. Berarti 1 dikurangi sin 90 itu nilainya adalah 1. 1 kurangi 1, 0. 0 bagi berapapun hasilnya 0. Berarti yang A ini jawabannya adalah salah. Kemudian yang B. X-nya diganti 90. 90 sin 90 nilainya 1. 1 tambah 1, yang atas sudah 2. Ya, kemudian yang bawah cos 90 itu berarti 0. Berarti tidak mungkin 1, berarti salah. Kemudian yang C sama dengan cos 90 nilainya adalah 0. 0 kurangi 1 berarti negatif 1. Kemudian yang bawah sin 90 nilainya 1. Ini nilainya adalah negatif 1, yang diminta 1 berarti yang C juga salah. Yang D 1 ditambah dengan cos 90. Cos 90 itu nilainya sama dengan 0 ya. Dibagi dengan sin 90 nilainya 1. 1 tambah 0, 1, 1 bagi 1, 1. Berarti sama dengan yang di soal ya. Berarti kalau begitu jawabannya yang D. Tapi kita harus ngecek yang ini. Jangan-jangan 1 juga. Kalau 1 juga berarti harus mengganti angka yang lain lagi selain 90 ya. Kita cek ya, 1 tambah sin X, X-nya diganti 90, berarti sin 90 itu nilainya adalah 1. 1 tambah 1 berarti 2, kemudian sin 90 nilainya 1, berarti nilainya 2. Tidak cocok ya, berarti yang benar adalah jawabannya yang D. Ini jika lupa rumusnya, jika lupa rumus identitas dari trigonometri. Baik, sekarang kita buktikan dengan cara biasa ya, kita tidak usah dihapus, nggak apa-apa. Ini caranya berarti yang pertama rumusnya adalah sin X, dan rumus ya, soalnya adalah sin X dibagi dengan 1 min cos X. Nah, masih ingat rumusnya? Rumusnya apa ya rumusnya? Di sini ada cos X berarti sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X, nilainya kan sama dengan 1. Kalau misalkan dibuat sin kuadrat X berarti sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Nah, ini bisa dibuat pemfaktoran, ya kan? Berarti sama dengan 1 plus cos X dikali dengan 1 min cos X, ya, bukan sin tapi cos X. Nah, ini adalah nilai dari sin kuadrat X. Di sini hampir mirip, 1 min cos X, 1 min cos X kan, biar nanti istimewa berarti atas dan bawah dikalikan dengan ini, yaitu 1 plus cos X. Berarti yang ini adalah 1 plus cos X. Kemudian yang atas juga sama, 1 plus cos X. Nah, selanjutnya kita kalikan ya, berarti yang atas adalah sin X kali 1 plus cos X. Kemudian yang bawah, ini kalau dikalikan hasilnya adalah sin kuadrat X, ya kan? Kalau dikalikan hasilnya adalah sin kuadrat X. Nah, di sini ada sin X, ini ada sin X juga kan? Berarti ini pangkatnya 2. Berarti tinggal nanti yang ini dicoret karena ini pangkatnya 1, berarti tinggal 1 plus cos X dibagi dengan sin X saja. Karena di sini pangkatnya 1 ya. Ini hilang, dicoret sama ini, kalau dicoret 1 tinggal 1, berarti tinggal sin X saja. Ya, kalau begitu jawabannya adalah yang D. Cocok ya dengan pembuktian yang tadi. Dikerjakan dengan berbagai macam cara ya. Kita akan berikan cara yang biasa saja ya. Cara yang pakai apa? Kuadran ya. 1, 2, 3, 4. Awalnya 0, 0 kemudian 90, 90 jadi 180, jadinya 270, kemudian 360, kemudian muter lagi ke sana, karena di sini sampai 420, berarti 360 tambah berapa lagi? Ini adalah 420, ya.
420 dikurangi 360, berarti kan selisihnya berapa ini? 60. Karena 420 itu letaknya di kuadran 1, berarti nilainya semuanya positif. Kosinus semua, sinus, kosinus, tangan, semuanya nilainya positif ya, berarti nilainya tetap positif. Yang A ini jelas salah ya. Oke, sekarang karena di sini nilainya kosinus ya, kosinus 420, karena di kuadran apa namanya, karena selisihnya dengan sumbu datar itu 60, berarti kosinus tetap kosinus, tidak berubah menjadi sinus, tapi tetap ya, jika patokannya atau acuannya itu adalah garis yang horizontal ya, antara 0, 180 dan 360, maka ini kosinus tetap kosinus. Kemudian selisihnya dengan sumbu datar ini berapa? Selisihnya 60, berarti sama dengan kosinus 60. Kosinus 60 nilainya sama dengan setengah, berarti jawabannya adalah setengah. Titik P itu adalah titik itu pastinya kan X, Y ya. Kemudian disuruh membawa ke dalam bentuk koordinat kutub. Koordinat kutub itu berarti titiknya adalah R, alfa. Ya, ini adalah koordinat kutub. Akar 3,3 itu berarti artinya X-nya positif, Y-nya positif. Berarti artinya dia di kuadran 1 ya. Berarti semuanya nilainya positif di kuadran 1. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai R itu ada rumusnya. R itu rumusnya apa? Akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Itu untuk mencari nilai R ya. Berarti ini adalah rumus untuk mencari nilai R. Berarti R sama dengan akar X-nya kan akar 3. Akar 3 kalau dikuadratkan hasilnya jadinya 3. Kemudian ditambah dengan Y. 3 kuadrat nilainya sama dengan 9, berarti R sama dengan akar 3 tambah 9, 12. Akar 12 itu berarti samanya dengan 4 kali 3, berarti akar 4 itu nilainya 2, akar 3 tetap akar 3. Ini baru ketemu nilai R-nya ya. Sekarang kita cari alfa. Untuk mencari alfa ini harus menggunakan tangen ya. Tangen alfa rumusnya sama dengan Y per X-nya. Ini untuk mencari nilai alfa, gunakanlah rumus yang ini. Berarti tangen alfa itu nilainya sama dengan Y. Y-nya adalah 3, kemudian per X. X-nya adalah akar 3. Nah, di sini ada akar 3 di bawah per ya, nggak boleh. Berarti masing-masing dikali dengan akar 3, biar bentuknya rasional. Berarti sama dengan 3 akar 3 dibagi dengan akar 3 kali akar 3 nilainya 3 ya. Berarti 3-nya kita coret, berarti nilainya sama dengan akar 3. Nah, di sini berarti tangen alfa, tangen berapakah yang nilainya adalah akar 3? Kalau begitu alfanya, tangen berapa nilainya akar 3? Ya, berarti tangen 60 ya, berarti alfanya nilainya sama dengan 60 derajat. Kalau begitu jawabannya, R-nya sudah ada, alfanya sudah ada, berarti tinggal dituliskan saja. R-nya yaitu 2 akar 3, alfanya adalah 60 derajat. Ya, berarti jawabannya yang A ya. Baik teman-teman, sudah selesai sampai nomor 30 ya. Untuk nomor 31.